surat edaran untuk apa melaksanakan anggaran kita di tahun 2025 ini. Baik kawan-kawan semua, untuk sekedar informasi di grup kita di register Pak narasumber, Pak Ketua Komunitas, itu di atas 300 peserta yang melakukan register dan peserta kita sampai kesempatan ini itu dari Sabang sampai Merauke, Pak. Ya dari Aceh, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi sampai Maluku, Nusa Tenggara semua hadir. Ya, dari segi instansi, ini dari instansi pusat APBN, ada yang dari BPK, ada yang dari kementerian, ada yang dari pemerintah daerah. Saya kira ini lengkap semua. Tidak ada yang kurang. Kebetulan narasumber kita juga ini tidak salah-salah juga. Memang orang Sulawesi, adanya tinggal di Sulawesi. Tapi kemudian beliaunya ini selalu dibutuhkan oleh LKPP dalam menyusun baik itu modul-modul untuk pelatihan-pelatihan penjenjangan untuk PPK maupun untuk pelatihan-pelatihan Jafung. Beliau juga dikasih ruang untuk membuat modul. Jadi tidak salah pada kesempatan ini kita menghadirkan beliau, apalagi beliau juga selaku mentor untuk PPK TPC maupun PPK TPB. Jadi saya kira kesempatan ini adalah hal yang sangat berbahagia, sangat yang berharga untuk kita meminta pemikiran-pemikiran beliau terhadap bagaimana kemudian kita menyusun HPS, bagaimana menyusun kerangka acuan kerja, bagaimana kemudian kita menyusun rancangan kontrak yang berhubungan dengan jasa konsultan. Lebih spesifik mungkin kita akan bicara tentang jasa konsultan perancang ya. Karena masih banyak teman-teman di jasa konsultan perancang masih menggunakan dalam penyusunan HPS itu masih menggunakan yang namanya HPS orang per bulan. Nah, ini juga mungkin perlu diberikan penjelasan lebih lanjut kira-kira seperti apa. Karena ketika kita melihat di HPS jasa konsultan orang per bulan maka ini akan menjadi apa pertanyaan, justru pertanyaan dari aparat pemeriksa tentang kemudian kita menggunakan kontrak langsung, tapi dalam RAB kita menggunakan orang per bulan. Nah, ini juga mungkin perlu kita gali lebih dalam kepada narasumber pada kesempatan ini. Saya kira sedikit itu selaku pengantar dari kami selaku host pada kesempatan ini. Selanjutnya dari Pak Ustaz atau Pak narasumber langsung akan saya berikan mic untuk beliau melanjutkan sekaligus memperkenalkan diri walaupun mungkin di antara kita semua beliau ini bukan orang asing lagi sebenarnya tapi saya kira tidak ada salahnya untuk sedikit memberikan kesempatan ke beliau untuk memperkenalkan diri. Untuk itu kepada Bapak narasumber kita Bapak Sukri ST saya silakan. Baik, terima kasih Pak Muhammad Aris Daud. Teman-teman sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin mengawali kelas kita ini saya share screen ya. Izin sudah terlihat? Belum. Sementara proses. Ya, Oke, sudah Pak. Lanjut. baik. Jadi kita mencoba menyediakan kelas untuk bisa sharing sesama pelaku pengadaan barang dan jasa yang sifatnya adalah free karena ini adalah kasuistik, tapi kita usahakan untuk berseri. Jadi kita usahakan dari Januari sampai dengan Desember sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jadi itu target kita. Intinya kalau kita di antara kita semua ada misalnya materi yang akan dibahas, ada yang request, silahkan request ke Pak Pak Muhammad Aris Daud, silahkan request. Kemudian kita lihat apa layak. Jadi ada uji kelayakan untuk kita bahas bersama. Jadi akan ditunggu terkait dengan materi-materi selanjutnya yang akan kita bahas secara uh, series ya, secara berkesinambungan. Dan seperti disampaikan, ini adalah kita usahakan gratis ya, gratis. Karena kita hanya sebagai pemicu untuk teman-teman semakin terus untuk mau mendalami dan lebih baik. Itu pengantar.
Dan pada sesi yang kedua ini, jadi kemarin sesi satu itu terkait dengan kenapa ada kontrak sampai akhir tahun bahkan sampai menyeberang. Sekarang adalah terkait dengan bagaimana konsultan di jasa konsultan. Suara saya terdengar? Terdengar, terdengar. Oke, baik. Kenapa konsultan? Karena tidak mungkin konsultan dikonsultankan lagi. Tidak mungkin konsultan dikonsultkan lagi, tidak mungkin. Kalau dia pekerjaan konstruksi, desain-desainnya apa semua, kita pakai konsultan. Nah, bagaimana agar desain-desain ini berkualitas, pelaksanaan pekerjaan nanti terkait yang pekerjaan konstruksi berkualitas, itu titik nolnya adalah di dokumen ini. Sehingga saya melihat bahwa ini adalah penting, terutama teman-teman yang bergerak di bidang sarana dan prasarana. Apalagi kalau memang tempatnya, bertugasnya itu adalah memang fokus ke konstruksi. Ini sangat penting. Sebagai pengantar, uh, merasakan pengalaman sendiri di lapangan, itu memang dua hal. Pertama adalah memahami terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua adalah harus bisa berkolaborasi dengan orang yang memahami teknis pekerjaan. Jadi ada dua. Ada di antara kita itu sangat menguasai teknis pekerjaan. Tetapi tidak tahu dituangkan di mana, dokumen apa, seperti apa. Berarti dia butuh berkolaborasi dengan orang yang paham terkait dengan pengadaan. Jadi harus ada dua, yang memahami pengadaan barang dan jasa dan memahami terkait dengan teknis pekerjaan. Nah, prakteknya di lapangan itu agak sulit. Teman-teman yang mungkin ada di pendidikan, ada di kesehatan, ada di perikanan, ada di kelautan, itu konsepnya kan basicnya bukan dari teknis konstruksi. Berbeda hal teman-teman yang dari PUPR, itu bisa linear. Karena itu kita dalam bekerja prakteknya itu memang harus ada kolaborasi. Ini terkait dengan jasa konsultan. Nah, sebagai pengantar sebelum kita buka kertas kerjanya, izin memaparkan beberapa hal. Oke. Yang pertama adalah prinsip menyusun dokumen. Ini harus dipegang ya, bahwa ketika menyusun dokumen itu harus ada kepatuhan terhadap standar. Jadi dicari dulu ada nggak formatnya, ada tidak pedoman resminya. Ternyata dalam pengadaan barang dan jasa Indonesia, ya, kita itu sangat beruntung karena ada namanya MDP, model, ada juga namanya MDS, model dokumen swakelola, model dokumen pengadaan. Jadi ada model-model, sudah ada. Kenapa mesti mengikuti standar? Karena memastikan bahwa isi dokumen kita ini itu bisa diterima dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga akan sama semua. Akan sama semua dokumen-dokumen. Kalau paling tidak, ya substansinya sama. Yang kedua, karena ada format standarnya, akan mudah untuk proses validasi. Bayangkan, kita yang ada di sebagai mewakili PPK, menyusun dokumen ini, itu akan direview, akan dikaji oleh siapa? Pihak setelah kita. Anggaplah dia pejabat pengadaan atau pejabat pemilihan, itu akan direview. Nah, kalau ada standar yang sudah diikuti, mereka ketika akan mereview, akan memvalidasi itu nyambung. Bisa dibayangkan, seandainya tidak ada format ini, maka kalau 100 paket, 100 gaya, akan pusing nanti. Nah, seperti itu. Yang kemudian, kenapa prinsip ini perlu dipegang? Dokumen kita ini dipastikan bahwa dokumen yang kita susun ini akan diaudit. Jadi tidak bisa bahwa dokumen disusun selesai perkara. Pastikan dan yakinkan bahwa dokumen yang akan kita buat ini akan diaudit. Baik itu oleh inspektorat, BPK, BPKP. Sehingga dengan prinsip ini, maka ketika menyusun dokumen di pikiran kita, wah, dokumen kita ini akan dibuka. Maka harus transparan, harus ada akuntabilitasnya, bisa dipertanggungjawabkan. Bukan sekedar copy paste, ikut-ikutan, apalagi ganti judul, ganti yang tanda tangan. Tidak seperti itu. Yang kedua, karena kita yakin bahwa dokumen kita akan diperiksa, kita berusaha untuk membuat bagaimana sehingga risiko-risiko temuan atau koreksi dari auditor ini
semakin berkurang. Karena kita akan pastikan bahwa ini akan diperiksa. Oke. Kemudian, masih terkait dengan audit, maka dipastikan bahwa apapun yang kita tuangkan di dalam dokumen-dokumen ini, itu ada tersedia bukti pendukungnya. Ibaratnya, 1 rupiah pun yang kita tuangkan di dalam dokumen, itu ada asalnya. Dari mana didapatkan. Jadi, prinsip ini perlu kita pegang. Kemudian, gimana secara umum untuk bisa menyusun? Pertama, pastikan apa sih yang saya mau susun. Oke. Ini teman-teman yang paham pengadaan pasti sudah tahu bahwa kalau di perencanaan pengadaan ini yang akan disusun. Kalau di persiapan ini yang akan disusun. Kalau di pemilihan ini yang akan disusun. Kalau pelaksanaan kontrak ini yang disusun. Kalau serah terima ini yang disusun. Jadi pastikan apa yang akan disusun. Yang kedua, dokumen yang akan disusun itu cari tahu ada tidak format atau model yang sesuai. Kalau ada formatnya, format yang mana dulu? Apakah sesuai dengan pekerjaan saya? Apakah sesuai dengan jenis pengerjaan saya? Sesuai dengan karakter pekerjaan saya? Jadi tentukan format atau model yang sesuai. Berikutnya, setelah tahu apa yang akan disusun, setelah dapatkan formatnya, modelnya, tentu tadi kembali ke prinsip menyusun dokumen, mengumpulkan segala data dan informasi yang dibutuhkan. Mencari data, mencari data. Kemudian setelah lengkap, kita menyusun. Setelah disusun, maka sebaiknya ada review kembali. Biasanya kalau mau baik hasilnya baik, biasanya kita susun dalam bentuk tim. Sehingga ada check and balance, ada saling cross check. Atau kalau perlu lagi, dokumen yang kita susun, bolehlah kita konsultasikan misalnya ke bagian pengadaan barang dan jasa atau biro pengadaan barang dan jasa. Ayo kita undang mereka. Ayo kita konsultasi ke mereka. Dokumen yang saya susun ini gimana? Ada masukan atau ada perbaikan? Sudah itu baru penetapan dokumen. Kenapa? Ini adalah bagian dari ikhtiar kita berusaha untuk bisa dokumen kita ini betul-betul memenuhi standar regulasi yang ada. Kemudian, setelah dokumen ada, pastikan bahwa semua data dan informasi tadi sebagai pendukung itu dianggap sebagai satu kesatuan dokumen. Jadi dianggap sebagai satu kesatuan dokumen sehingga nanti riwayat untuk pemeriksaannya bisa lebih akuntabel. Ini langkah-langkahnya. Oke, tadi saya sampaikan yang pertama, pastikan dulu dokumen apa yang akan disusun. Oke, kali ini ini hanya sampel ya. Kalau misalnya mau ditanyakan dokumen yang lain, ada apa-apa kita diskusikan bersama ya. Yang pertama adalah KAK atau spesifikasi teknis. Kita sudah paham KAK itu kapan disusun, spesifikasi teknis itu kapan disusun. Yang kedua adalah HPS. Yang ketiga adalah rancangan kontrak. Ini namanya dokumen persiapan pengadaan. Uh, di sini juga ada yang selalu diingat bahwa ketika dokumen ini disusun, direview, kemudian ditetapkan. Biasanya disusun, langsung ditetapkan. Disusun, langsung ditetapkan. Tidak ada di review. Bayangkan saja, kita sudah susun, kita sudah review, kemudian tetapkan. Begitu di audit, tetap ada kekurangan-kekurangan. Gimana kalau dia disusun, tetapkan. Tidak ada istilahnya quality kontrolnya ya, mutunya, menjamin mutunya. Jadi sebenarnya kalau kita membangun sebuah alur atau proses atau SOP, sebaiknya selalu itu ada bagaimana menjamin dokumen kita ini berkualitas. Pasti ada quality controlnya. Ini biasa yang terlewat kan. Pokoknya hajar, 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 tetapkan. Nah, susunannya lagi. Kok yang nomor satu KAK, kemudian HPS, kemudian rancangan kontrak. Memang mana duluan, HPS atau KAK? Oke, kita lihat ya. Berikutnya, oke lah. Tadi ada 3 dokumen. Yang pertama KAK. Oke, kita harus tahu yang pertama dokumen apa yang dibuat. Oke, kalau KAK, kita tahu bersama bahwa KAK atau keranjang uang kerja itu sebuah dokumen yang menguraikan
kegiatan. Oke, jadi dia dokumen yang menguraikan sebuah kegiatan. Oke. Jadi dia uraian sebuah kegiatan, oke, yang isinya ada latar belakang, ada maksud, ada tujuan, ada sumber pendanaan, ada jumlah tenaga yang diperlukan. Oke. Kalau melihat dari pengertian ini, maka ini selalu akan larinya ke mencari jasa konsultan. Jadi 4 poin utamanya. Apakah cukup ini? Tadi, bahwa ada dokumen yang menjadi acuan atau standar. Yang kedua, HPS. Apa sih itu HPS? Jadi, HPS itu sebuah dokumen yang berisi perkiraan harga. Jadi, HPS itu adalah perkiraan harga. Selain perkiraan harga, di dalam perkiraan harga ini sudah ada biaya tidak langsung, ada keuntungan, dan ada pajak pertambahan nilai. Jadi kalau melihat HPS dengan melihat ini, oke, ini HPS. Jadi kalau ada komponen yang kurang, ya maka belum dianggap sebuah HPS. Oke. Berikutnya rancangan kontrak. Apa sih itu rancangan kontrak? Ya, rancangan kontrak dia adalah uh, sebuah dokumen yang sebelum menjadi kontrak. Ya, di mana kontrak itu sendiri pengertiannya adalah perjanjian tertulis antara pejabat penandatanganan kontrak, bisa PA, bisa KPA, bisa PPK dengan penyedia itu kontrak, atau antara pejabat penandatanganan kontrak dengan pelaksana swakelola. Itulah adalah kontrak. Jadi ada kontrak dengan penyedia, ada kontrak dengan pelaksana swakelola. Oke. Di sini saya memberikan contoh salah satu kontrak adalah SPK, di mana anatominya ada judul, ada bagian pendahuluan, ada bagian isi, ada bagian penutup. Ini teori kontrak manapun akan ada seperti ini. Kemudian ada lampirannya. Jadi sudah memahami apa sih yang akan disusun. Jadi ada 3 ya. Bapak Ibu sekalian yang mau menyusun dokumen untuk konsultan, pertama susun KAK, kedua HPS, ketiga rancangan kontrak. Oke. Langkah berikutnya, sudah tahu, oh ini yang harus dilengkapi. Anggaplah ada checklist. Kalau mau mengirim dokumen ke bagian pengadaan, ini checklistnya. Ya berarti sudah tahu. Berikutnya adalah, apalagi teman-teman yang baru dijadikan tim dalam pengadaan jasa, ada nggak contoh? Biasanya kan seperti itu. Ada contoh tidak? Ya. Sebelumnya ada tidak? Selalu mencari. Ada master tidak? Ada contoh. Di sini saya antar. Oke. Untuk tema kita kali ini, itu bisa dirujuk dokumen itu dari mana? Dari peraturan lembaga LKPP nomor 12 tahun 2021 lampiran 5. Jadi di situ inilah isinya. Karena kita akan menggunakan konsultan, oke. Maka lampiran 5.1, 5.2 sampai dengan 5.16. Ini ada pilihan-pilihan untuk jasa konsultan. Jadi 3 dokumen tadi ternyata ada formatnya. Oke, kita lihat satu persatu. Misalnya KAK, KAK, ya kan? Oke. Saya mengambil lampiran 5.12. Tinggal cari kerangka acuan kerja, nanti diarahkan. Oh, ternyata kerangka acuan kerja ada di bab 5. Ternyata ada di bab 5 formatnya. Jadi belum ada isinya. Oke. Kalau dilihat lagi, masuk ke bab 5-nya, ya seperti inilah modelnya. Seperti inilah modelnya. Jadi isinya ada uraian pendahuluan, ada data penunjang, ada ruang lingkup, ada laporan-laporan, dan seterusnya. Hal-hal lain. Jadi ini standar KAK. Jadi kalau bertanya, di mana saya bisa mendapatkan masternya? Tadi, dan modelnya sudah dalam bentuk Word. Dokumen bisa editable.
Kalau HPS, ini kita berbicara jasa konsultan ya. Oke, perancangan khususnya. Ada nggak model HPS-nya? Oke, kalau diketik HPS itu tidak akan ada formatnya. Tetapi pendekatannya ada dua. Kita lihat daftar keluaran dan harga. Kenapa bahasanya daftar keluaran dan harga? Karena ini dia menggunakan jenis apa? Lumsum. Karena menggunakan lumsum, istilahnya adalah daftar keluaran dan harga. Jadi daftar dalam HPS itu ya keluaran-keluaran ada harganya. Tadi sudah disinggung sama host ya, sama moderator. Oke. Kemudian ada juga daftar kuantitas dan harga. Kenapa dia menyebut daftar kuantitas dan harga? Karena modelnya adalah waktu penugasan. Ini format ya, format dari lampiran peraturan LKPP tadi. Jadi dia disebutnya dia adalah daftar kuantitas dan harga. Jadi ada perbedaan. Oke. Bisa dilihat daftar keluaran, kemudian daftar kuantitas. Ada volume-volume. Yang membedakannya adalah tadi jenis kontraknya. Apakah dia lumsum atau waktu penugasan. Nah, kalau dilihat halaman diklik babnya, maka akan dirujuk ke sini. Jadi ada rekapitulasinya. Kalau dia tadi daftar keluaran, maka rekapnya adalah output-output. Ini apa? Keluaran. Tapi kalau dia menggunakan kuantitas dan harga, maka rekapitulasinya adalah uraian dari biaya langsung dan biaya non personil, biaya langsung personil dan non personil. Ini ketentuannya ada yang 60-40, ada yang boleh lebih. Nah, rinciannya seperti apa? Oke, kalau di output, berbasis output, artinya lumsum, kalau merujuk ke modelnya, ini tidak ada uraiannya. Tidak ada uraiannya. Sehingga pendekatannya, sebentar kita lihat, ada dua selama ini yang dipraktekkan ya. Ada dua. Kalau misalnya daftar kuantitas, maka akan ada biaya langsung personil, terdiri dari uraian, jenis-jenis tenaganya, posisinya, tim leader, tenaga ahli ini, harga satuannya, penugasannya, jumlahnya. Totalnya nanti akan masuk ke biaya langsung. Kemudian yang biaya langsung non personil, tadi langsung personil, itu sesuai dengan kebutuhan. Ada biaya kantor, biaya perjalanan, biaya laporan, biaya-biaya lainnya. Ini format-formatnya, jumlahnya akan masuk ke rekapitulasi biaya non personil. Ditambah PPN, total keseluruhan itu adalah nilai HPS. Oke. Kemudian rancangan kontrak ada tidak formatnya? Tinggal ketik rancangan, ya kan? Akan diantarkan ke bab 8, kemudian akan lahir kalau dicari halamannya akan ketemu rancangan kontrak. Dalam hal ini sampelnya adalah SPK. Jadi tadi kita lihat ada judul, ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Surat perjanjian sama, tinggal ketik rancangan kontrak, kemudian akan diantar ke bab 8, kemudian dirujuk ke halamannya akan ketemu untuk model surat perjanjian, tinggal dipilih apakah penyedia tunggal atau KSO. Jadi formatnya semua ada. Jadi pertanyaannya, di mana kita ngambil master? Kalau ini dipaham, tidak usah bertanya-tanya ya. Oke, kita sudah paham. Oke, langkah yang ketiga adalah mengumpulkan data. Jadi dokumen tadi akan disusun paling tidak, ini hanya sampel ya,
akan berbeda-beda sesuai dengan praktik di lapangan. Contoh di saya, karena kebetulan saya berada di dinas kesehatan, maka saya membuat case atau sampel itu terkait dengan uh, bagaimana desain interior rumah sakit. Jadi desain interior rumah sakit. Kalau menginginkan menyusun dokumen persiapan desain KAK, desain interior rumah sakit, apa yang dibutuhkan? Oke, maka paling tidak itu kita punya data luas bangunan rumah sakit. Kita punya data standar ruang, kemudian fasilitas, kemudian informasi kebutuhan lainnya, entah itu efisiensi tata ruang, kenyamanan pasien. Kalau menyusun HPS, gimana? Oke, kita dipastikan bahwa ada dasar terkait harga-harga, termasuk adalah biaya tenaga ahli. Kalau rancangan kontrak, apa yang dibutuhkan untuk menyusun rancangan kontrak? Ya, paling pertama adalah ada SK pejabat yang menandatangani ini kontrak, karena ada isiannya, ada jangka waktu pelaksanaan, ada ketentuan pembayaran, ada ketentuan denda. Dan yang paling utama, kalau data-data dasar ini sudah ada, maka pastikan bahwa ada aturan-aturan yang kita kumpulkan juga. Jadi teman-teman, ketika menyusun sebuah dokumen, jangan lupa disatukan dengan regulasi yang terkait. Saya berikan contoh, peraturan-peraturan terkait. Oke. Saya hanya menyebut peraturan pengadaannya, karena ada banyak. Mulai dari Kepres, perlen nomor ini, nomor ini, nomor ini. Yang lagi ada SC ini, SC ini, SC ini. Nah, ada banyak. Kemudian peraturan terkait dengan keuangan atau pajak. Apalagi sekarang, ya, dan kita mengikuti baru-baru terkait dengan sosialisasi, terkait dengan naiknya pajak, perhitungannya berbeda. Sehingga perlu dilampirkan, perlu dipahami. Kemudian peraturan teknis pekerjaan, ya kalau masalah bangunan gedung ada aturannya sendiri, kalau masalah jalan, jembatan, dan sebagainya ada aturannya tersendiri. Bangunan gedung pendidikan ada, bangunan pendidikan kesehatan ada, dan sebagainya. Kemudian peraturan remunerasi, ini perlu karena kita berbicara terkait dengan tenaga ahli, konsultan. Kemudian perlu juga peraturan terkait dengan upah dan banyak lagi peraturan-peraturan lainnya. Kemudian sekarang kita masuk ke praktik penyusunan. Oke, baik. Ini yang bisa saya jadikan pengantar. Oke. Jadi saya kembali bahwa langkah-langkah untuk bisa menyusun dokumen, pastikan ini. Oke. Jadi ada 4 tahapan. Setelah menyusun, baru kita review, baru kita tetapkan, kita arsipkan. Oke, izin saya masuk ke kertas kerja. Gimana sih cara menyusun dokumen? Oke, seperti tadi KAK yang pertama ya. Oke, KAK. Saya buka dulu. Kalau misalnya terlalu cepat cara saya disampaikan saja ya. Oke, izin sudah terlihat? Sudah. Oke, sip. Kalau teman-teman yang sudah terbiasa menyusun KK, mungkin bukan hal yang rumit, tetapi bagi yang baru, ya, itu agak kesulitan. Gimana sih cara menyusun KK? Oke, misalnya latar belakang. Apa sih isinya latar belakang? Ya, kalau saya memberikan contoh ya, ya, contoh yang akan menjadi kenyataan ya. Itu paling tidak 3 hal. Isi dari latar belakang itu adalah kondisi existing, apa sih alasannya kenapa butuh jasa konsultan ini. Jadi pekerjaan apapun ketika akan menyusul latar belakang, cari tahu gimana kondisi sekarang.
Misalnya rehab sekolah, berarti alasannya apa? Penambahan ruang kelas, alasannya apa? Dan konstruksi jenis lainnya. Selalu ada kondisi alasan kenapa dibutuhkan jasa konsultan. Yang kedua, selain tadi kondisinya, maka apa yang ingin diatasi? Berarti ada masalah. Masalahnya apa? Kemudian apa keinginan kita? Sehingga keinginan itu bisa terjawab dengan apa? Jasa konsultan. Ya. Jadi misalnya teman-teman yang punya dinas atau instansi teknis terkait, dia mampu, dia ada SDM sendiri, atau dia bisa sekelolakan dengan tipe 1, 2, 3, 4, berarti permasalahannya bisa dipenuhi bukan dengan cara jasa konsultan. Oke. Kemudian setelah itu, dampak yang diharapkan. Jadi kalau ini terpenuhi, apa sih dampak positifnya? Jadi latar belakang kurang lebih itu isinya. Oke, jadi bisa kita tambahkan. Intinya latar belakang apa yang mendasari sehingga kita butuh jasa konsultan. Oke. Kemudian yang kedua, jadi format ini adalah format tadi yang kita share, kita cari dari model dokumen. Saya sudah perlihatkan tadi di slide ya. Maksud dan tujuan. Apa sih isinya maksud itu? Maksud itu kalau saya dia tujuan utama atau maksud atau alasan utama sehingga jasa konsultan diadakan. Kalau tujuan, ya tujuannya itu lebih spesifik. Hasil akhirnya apa sih yang diharapkan dari pekerjaan ini? Jadi ini contohnya. Contohnya ya. Kalau maksudnya merancang ulang interior, kalau tujuannya menyediakan ruang desain ruang utama yang nyaman, kemudian mengoptimalkan alur kerja, kemudian memastikan bahwa material interior itu sesuai dengan standar kebersihan dan kesehatan. Itu tujuannya. Tapi kalau maksudnya ada desain, ya seperti itu ya. Kemudian sasaran. Apa sih isi sasaran? Kalau sasaran itu siapa yang akan mendapatkan manfaat dari pekerjaan? Siapa? Jadi fokusnya ini pada pengguna utama. Jadi fokusnya pada pengguna utama. Contoh, karena ini desain interior, ya. Jadi dia sasaran utamanya pasien, tenaga medis, kemudian pengunjung. Yang intinya adalah memberikan kenyamanan. Kemudian lokasi kerja, lokasi pekerjaan. Jadi disebut secara detail. Ya kalau levelnya kabupaten, maka turun lagi ke kecamatan, turun lagi ke kelurahan atau lingkungan, turun lagi ke pokoknya detail-detail. Bahkan biasa dilengkapi dengan titik koordinat. Kadang juga, kadang kalau lebih dari atau beberapa lokasi disebut juga. Ya sebutkan. Kalau 10 lokasi, sebutkan 10 lokasi. Cantumkan semuanya. Biasanya kalau misalnya menyusun RUP ya, disebut lokasi karena sudah banyak kecamatan, dia langsung sebut kabupaten. Ya, padahal diminta untuk detail, 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 detail. Karena sudah menyebutkan banyak kelurahan langsung kecamatannya, beberapa kecamatan langsung kabupaten. Nah, seperti itu ya. Pokoknya sampai nomor jalannya seperti itu. Ya kalau misalnya dia ruangan tertentu sampai ke ruangan A, ruangan B, ruangan C, sampai sangat detail. Kemudian sumber pendanaan. Kalau ini sih mungkin agak enak, ya, ya. Karena dia hanya menyebutkan apakah dia APBN, APBD, hibah atau sumber lainnya. Kemudian ada tahun anggarannya. Kemudian teman-teman yang sekarang lagi ada SEB, surat edaran bersama, bukan menyarankan ya. Tapi kalau ada yang mau jalan, sementara belum ada tindak lanjut dari Kementerian Keuangan misalnya ya, atau ada bocoran tapi belum resmi, bisa saja ditambahkan, misalnya APBD Kota ABC tahun anggaran 2025 ditambahi, tambahi dengan ketentuan mengikat adalah surat edaran bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan misalnya. Jadi akan terlihat bahwa ini nih sumber anggarannya memang ada, tapi terikat. Jangan sampai ada yang mau lanjut, karena kan sekarang untuk dana transfer ke daerah ya, ada surat edaran bersama dulu. Kemudian nama dan organisasi ini saya rasa tidak ada masalah. Tinggal tuliskan nama lengkap PPK, kemudian organisasi atau instansi PPK-nya. Untuk daerah,
daerah, PPK ini biasanya dikolaborasi. Ada sebagian adalah PA, ada sebagian KPA, ada sebagian PPTK. Sehingga prakteknya saya kalau dia diampu oleh atau dibagi dikolaborasi oleh beberapa pengelola pengelola tadi, maka itu diuraikan. Jadi PA-nya siapa, KPA-nya siapa, PPTK-nya siapa. Ini untuk APBD ya, yang mengampu tugas PPK. Oke. Kemudian data penunjang. Oke, data penunjang. Yang pertama, data dasar. Jadi data dasar ini kalau sampelnya tadi adalah desain interior, berarti apa kira-kira data dasarnya? Ya, ukuran ruangan, kondisinya, kemudian data pendukung lainnya. Kemudian kalau ada hasil survei dan data teknis lainnya. Oke. Contohnya, luas total bangunan, jumlah ruangan, sistem pencahayaan, itu semua ada data dasar. Standar teknis. Oke, ini sudah mulai teknis ya, sudah mulai teknis. Oke. Cara mengisi. Sebutkan standar teknis. Jadi ada standar teknis, apalagi terkait dengan gedung kesehatan. Oke. Jadi pastikan standar teknis itu relevan dengan pekerjaan. Artinya akan berbeda-beda. Contoh, karena ini terkait dengan rumah sakit, oke, ada Permenkesnya. Kemudian ada SNI-nya, dan lain-lain. Tips pengisian standar teknis, oke, namanya teknis, ya teman-teman yang basicnya Anda paham teknis, ya saya sarankan untuk konsultasi ke pihak yang memahami. Ya, misalnya ke PUPR. Kalau misalnya kesulitan, misalnya kalau kesulitan, maka bisa konsultasi dengan mencari pekerjaan sejenis sebelumnya yang telah diaudit. Saya perkuat telah diaudit, itu akan berbeda levelnya dokumen yang belum diaudit dengan yang sudah. Misalnya teman-teman ada yang mau bangun rumah sakit, konsultasi ke teman-teman PUPR, dia juga tidak pernah. Tidak apa-apa, kita cari tetangga, kabupaten tetangga, provinsi tetangga yang sudah. Ya namanya biasanya studi tiru ya. Studi tiru karena belum ada dokumen kita, jadi tinggal mau meniru. Kalau studi banding, kita ada, dia ada, tinggal dibandingkan. Oke, kemudian studi-studi terdahulu. Gimana cara mengisi? Ya berarti ada dokumen-dokumen sebelumnya. Ada dokumen-dokumen sebelumnya, tinggal dimasukkan. Oke, intinya ada judulnya, ada tahun, ada pelaksana studi. Contoh laporan survei kepuasan, kajian kebutuhan ruangan. Oke, ada studi-studi sebelumnya, ada pekerjaan yang mendahului. Referensi hukum. Ya, cara mengisinya, ya semua tadi di slide saya sudah sebutkan. Ketika kita menyusun sesuatu, kumpulkan regulasi-regulasi terkait. Itulah yang dituangkan di dalam KAK kita. Jadi dipastikan kita berharap yang kita kumpulkan itu adalah regulasi terkait dengan kerjaan. Jadi kalau tidak ada hubungannya, ya tidak usah. Misalnya undang-undang kepegawaian nyambung tidak? Oh, tidak nyambung, tidak usah. Oke. Undang-undang kependudukan nyambung tidak? Oh, tidak usah. Contohnya. Jadi relevan lah dengan pekerjaan kita. Lagi-lagi tipsnya, karena kita terkait dengan uh, data penunjang ini, itu agak teknis data penunjangnya, ya kita konsultasi ke yang memahaminya. Bisa ke teman-teman teknis di PUPR atau cari yang sudah selesai di audit dengan pekerjaan yang sejenis. Ruang lingkup. Nah, atau lingkup pekerjaan. Ini sangat teknis. Sangat teknis. Dan di sini adalah rohnya KAK. Oke, rohnya KAK. Karena inilah yang akan menjadi acuan untuk tahap selanjutnya. Ini output dari sinilah yang akan menjadi acuan untuk tahap berikutnya. Sehingga sebisa mungkin oke, kita jangan bekerja sendiri. Oke. Karena isinya adalah secara spesifik apa sih yang menjadi lingkup kalau desain interior. Kemudian sampai ada hasil apa sih tahapan pekerjaan. Apa sih yang harus dilakukan oleh si konsultan. Oke. Sebagai contoh, sebuah tahapan konsultan itu selalu diawali dengan survei pengukuran lokasi, kemudian perancangan, kemudian penyusunan gambar, dan seterusnya. Oke, dan seterusnya.
Intinya, semua dokumen yang diharapkan outputnya itu dipakai ke tahap selanjutnya, itu kita bebankan ke konsultan. Jadi kalau kelengkapan tender berarti ada RAB, ada gambar, ada spesifikasi, ada perhitungan tingkat resiko, ada kebutuhan jadwal, ada kebutuhan tenaga, ada kebutuhan material. Itu semua kita tuangkan. Oke. Keluaran-keluaran, ya keluaran berarti luang lingkup pekerjaan ini ada outputnya, ada keluaran-keluarannya. Oke, bisa kita lihat bahwa hasil akhir pekerjaan apa, fokus pada dokumen dan produk fisik itu adalah keluaran. Oke, jadi ada dokumen desain interior lengkap, ada laporan rekomendasi artinya spesifikasi material. Oke. Tips pengisiannya sama, karena ini teknis ya konsultasi ke yang punya kompetensi. Peralatan, oke ada dua peralatan, peralatan yang disediakan oleh PPK dan peralatan yang disediakan oleh penyedia jasa. Jadi ada dua. Nah, kalau dari PPK, oke, kita bisa bayangkan ya, desain interior. Oke, jadi tips mengisinya, sebutkan peralatan atau dokumen yang akan disediakan oleh PPK. Oke, contohnya, data eksisten bangunan, berarti ini yang disediakan. Alat pengukuran tertentu kalau ada, atau perangkat yang mendukung survei kalau ada. Oke. Kemudian material yang disediakan, ada tidak? Oh, berarti material atau bahan ya. Ada master plan, ada dokumen studi terdahulu atau laporan teknis lain. Ini diberikan oleh PPK. Tenaga, ada tidak tenaga yang disiapkan oleh PPK? Bisa saja ada. Jadi bisa saya petugas pendamping untuk survei lapangan atau penghubung antara konsultan dengan pihak rumah sakit. Bayangkan seorang konsultan mau mengacak-acak sebuah gedung rumah sakit, nah tentu PPK akan sediakan orang ya, sebagai penghubung. Kemudian fasilitas, ada tidak fasilitas yang disediakan oleh PPK? Ya bisa saja fasilitasnya, misalnya akses ke lokasi, tadi desain interior. Kemudian disediakan ruang kerja sementara atau izin untuk akses dokumen tertentu. Jadi inilah yang contoh-contoh pengisian peralatan, material, personil, dan fasilitas dari PPK. Nah, gimana dengan penyedia? Oke, sama. Berarti kalau peralatan, kira-kira untuk melakukan desain interior sebuah rumah sakit, apa sih alat yang mesti PPK, mesti konsultan punya? Ya, berarti ada perangkat lunak desain, bisa mungkin AutoCAD atau SketchUp atau dan sebagainya ya. Kayak alat pengukuran, kemudian komputer atau laptop. Material atau bahan berarti ada kertas, ada bahan presentasi dan sebagainya. Spesifikasinya kalau ada disebutkan. Oke, misalnya kalau dia perangkat lunak, dia mendukung format tertentu. Oke, sebagai contoh, kalau dia perangkat lunak, ada AutoCAD, perangkat lunaknya ada AutoCAD, ada SketchUp atau software untuk pendukung tiga dimensi atau bisa divisualisasi tiga dimensi. Oke. Kemudian komputer atau laptopnya dia harus karena dia untuk desain grafis harus tinggi, misalnya prosesor i7. Kemudian alat ukur, kemudian kamera dan sebagainya. Jadi ini semua isian-isian peralatan dan material yang penyedia harus harus miliki. Oke. Kemudian lingkup kewenangan penyedia jasa. Ini juga kita kembali ke ini konsultan desain ya, di perancangan. Berarti kewenangannya apa sih tugas utamanya? Jadi disebutkan mulai dari survei, desain dan sebagainya. Kemudian ada batas kewenangannya. Ya, artinya tidak semua. Kemudian diusahakan batas kewenangannya itu diusahakan rincian tugas utama, kewenangan dan sebagainya itu berpoin-poin. Oke. Sebagai contoh, lingkup kewenangan ada survei dan pengumpulan data, kemudian dijelaskan. Kemudian setelah survei menyusun konsep desain, kemudian diuraikan. Setelah itu, setelah ada konsep, baru penyediaan dokumen teknis. Setelah dokumennya ada,
dikoordinasi dan presentasi. Nah, jadi itulah contoh ya kalau dia sebuah desain. Kemudian yang namanya konsultan desain atau perancangan selalu ada pengawasan berkala. Jadi selalu ada pengawasan berkala. Jadi kalau lihat lingkup kewenangannya, mulai dari survei sampai dengan pengawasan berkala. Kemudian ada batas kewenangannya. Misalnya penyedia jasa tidak bertanggung jawab atas materialnya. Kemudian keputusan-keputusan itu ada di PPK. Itu batasan kewenangan. Tips pengisian sama, kembalikan ke ahlinya. Oke. Kemudian setelah ruang lingkupnya, lingkup kewenangan penyedia jasa, baru masuk ke waktu pelaksanaan. Oke. Ini memerlukan kemampuan khusus karena kita dapati konsultan kalau mepet waktu 1 bulan, anggaran agak besar 2 bulan, ya kan? Itu ini kayaknya disusun sesuai dengan uh, mau-maunya, tidak ada standar teknisnya. Oke, untuk itu sama tipsnya kembali lagi, tipsnya itu konsultasi ke ahlinya. Oke, oke. Sebagai gambarannya, gimana cara menyusun sebuah waktu? Jadi kita pastikan durasi total. Dari mana durasi total ini? Dengan rincian, rincian tahapan. Contoh, mulai dari survei, mulai dari desain, revisi, pengawasan berkala. Jadi ada rincian-rinciannya. Kemudian disesuaikan dengan kontrak. Kemudian ada batasan waktu. Ya misalnya karena ini desain, berikutnya adalah tender fisik. Kalau ini terlambat, molor, maka tender fisik molor, maka pelaksanaan fisik juga molor, bisa melampaui tahun anggaran. Jadi betul-betul dipastikan ketika kita menyusun sebuah dokumen ada batasannya. Oke, sebagai contoh isian, misalnya 90 hari, terhitung sejak sejak penerbitan surat SPMK. Nah, gimana bisa didapat 90 hari? Oke, kita lihat bahwa untuk melakukan survei dan pengumpulan data, waktu yang diperlukan misalnya 15 hari. Lagi-lagi tadi konsultasi ke ahlinya atau ada kontrak sejenis. Setelah itu, tahap berikutnya menyusun konsep desain. Misalnya 25 hari. Kenapa 25 hari? Oke, kita lihat tenaga yang terlibat, berapa orang, kondisi, dan sebagainya. Kemudian ada finalisasi desain 20 hari, penyusunan dokumen teknis dan RAB. Ya, ada gambar, ada ini, ada ini, ada ini. Oke, 30 hari. Sehingga totalnya adalah 90 hari. Oke, ini baru berbicara hari, tapi kadang kita mengejar batas waktu. Sehingga kadang kita harus paling tidak memaksakan bahwa harus selesai sebelum tanggal. Oke, misalnya kalau sekolah ada 10 lokasi. 10 lokasi. Bisa kita tentukan bahwa paling tidak tanggal sekian sudah harus ada selesai 1 lokasi, 2 lokasi, 3 lokasi. Karena kita ini masuk sebuah pekerjaan yang nanti boleh start pekerjaan berikutnya kalau ini finish. Ini adalah sebuah konsultan. Tidak akan jalan tahap berikutnya kalau ini tidak selesai. Sehingga mau tidak mau kita harus ada waktu batas akhir penyelesaian. Oke. Intinya adalah konsultasi ke ahlinya. Kemudian kebutuhan tenaga. Sama. Jadwal kebutuhan tenaga ini juga perlu konsultasi ke ahlinya. Caranya, apa sih yang dibutuhkan tenaga? Berarti identifikasi terkait dengan posisi yang dibutuhkan. Berarti ada tenaga ahli, ada tenaga pendukung. Kemudian kualifikasi. Kualifikasi itu 3. Tingkat pendidikan, jurusannya, keahliannya. Oke. Kemudian jumlah pengalaman. Jumlah pengalaman. Jadi ada jumlah pengalaman. Oke. Kemudian rincian status tenaga kerja. Ada tetap, ada tidak tetap. Jadi atau full time atau part time. Jadi dirincikan. Kemudian enaknya itu gunakan format tabel. Oke, seperti ini ya. Ini formatnya dari tadi dokumen model dokumen pengadaan yang sudah disediakan. Misalnya ketua tim, ahli K3, surveyor, drafter. Oke.
tipsnya kalau secara teknis, dan ini baiknya dikonsultasikan ke yang paham pekerjaan terkait. Biasanya itu sebuah proyek, sebuah pekerjaan itu kita akan breakdown turun atau WBS, breakdown system. Breakdown system itu ada pekerjaan, misalnya struktur, arsitektural, MEP, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian di breakdown lagi. Sehingga akan didapatkan, oh tenaga yang dibutuhkan adalah ini. Nah, seperti itu. Contohnya ya. Oke. Tips pengisiannya sama. Konsultasi ke PUPR atau cari dokumen yang sejenis. Kemudian, uh, karena ini terkait dengan tenaga, oke, maka kita mereferensi terkait dengan aturan. Misalnya sekarang, terkait dengan jabatan kerja dan jenjang kualifikasi itu ada yang atur. Bahkan kalau dia jasa konsultan terkait dengan uh, komposisi tenaga ahli, ada juga yang atur. Kemudian kita masuk ke jadwal tahapan pelaksanaan pekerjaan. Sama, sama ya. Tadi di atas. Oke. Jadi ini jadwal. Kalau tadi waktu, ini jadwal. Jadi jadwal ini biasanya akan disusun model uh, kayak tabel-tabel ya. Kemudian laporan. Apa sih yang harus diisikan laporan? Oke. Sebutkan jenis laporannya, berarti laporan pendahuluan, laporan bulanan, antara, akhir. Kemudian waktu penyerahan, berarti laporan pendahuluan kapan diterima. Kemudian jumlah dokumen dihasilkan, berarti berapa banyak. Jadi laporan pendahuluan disebut, bulanan disebut, antara disebut, laporan akhir disebut. Jadi semua ada. Ini kembali ke jadwal di atas, jadwal. Oke. Setelah itu ini hal-hal lain ya. Hal-hal lain ini biasanya agak tidak diganggu kalau teman-teman menyusun KAK. Tapi tidak apa, kita bahas sedikit. Oke, misalnya produksi dalam negeri. Oke, di sini disebut, nah ini aslinya dari dokumen, model dokumen ya. Kecuali ditetapkan lain dalam angka 4. Angka 4 ini tadi adalah lokasi pekerjaan. Kecuali disebutkan lain. Ini angka 4 ini lokasi pekerjaan. Oke, lokasi pekerjaan. Artinya kalau luar negeri akan berbeda ya. Oke. Persyaratan kerjasama. Ini kalau misalnya konsultan ini kerjasama dengan yang lain. Berarti KSO. Kemudian pedoman pengumpulan data lapangan. Oke, ini diisi. Cara si konsultan untuk mendapatkan data-data. Oke, jadi cara mengisinya, tujuan untuk mengumpulkan data apa, jangan sampai data rahasia diambil, dikolek, baru dijual kan. Ya. Kemudian jenis data apa yang dikumpulkan, cara mengambil datanya, alat yang digunakan, kemudian standar pedoman mengumpulkan data. Jadi selalu itu, pedoman pengumpulan data lapangan. Tujuannya apa, jenis datanya apa, bagaimana caranya, dengan apa dia kumpulkan. Oke. Dan seterusnya. Contoh pengisiannya, oke, tujuan pengumpulan data, jenis datanya, data fisik bangunan, data kebutuhan fungsional, data lingkungan, metodenya, survei lapangan, wawancara, observasi, instrumen yang digunakan, ya alat ukur, kamera, formulir wawancara, oke. Standar yang digunakan, Permenkes, SNI, dan seterusnya. Ini adalah terkait dengan bagaimana metode pengumpulan, pedoman pengumpulan data lapangan. Yang terakhir, di dalam KAK itu adalah transfer atau alih pengetahuan. Ini juga jarang dilakukan teman-teman karena malas diisi. Oke, jadi pastikan ada tidak tujuan alih pengetahuan, diperlukan tidak. Jadi sebutkan contoh meningkatkan pemahaman tim PPK terkait dengan metodologi, standar teknik digunakan dalam pekerjaan. Jadi dia paham. Oke. Kemudian siapa yang terlibat? Siapa yang terlibat ketika ada alih teknologi? Ya tentu pasti melibatkan jasa konsultan, kemudian tim PPK dan yang relevan. Bentuk alih pengetahuannya bagaimana? Apakah perlu workshop, pelatihan, seminar, atau cukup dengan konsultasi-konsultasi? Kemudian materi kira-kira apa yang mesti dialih pengetahuan kan apa? Ini disebut. Oke, misalnya prosedur ini, penggunaan ini, dan sebagainya. Kemudian kapan? Oke. Kemudian berapa kali? Ya, kemudian terkait dengan dokumentasi.
Jadi perlu nanti bahwa ini dokumen pernah dipaparkan, pernah diuji dan sebagainya. Ini contohnya. Kalau desain rumah sakit, interior rumah sakit, tujuan ahli pengetahuannya jelas untuk memberikan pemahaman kepada PPK mengenai prosedur desain interior rumah sakit, bagaimana memilih pemilihan material sesuai standar kesehatan dan sebagainya. Siapa yang terlibat? Oke, ada tim PPK. Bentuknya workshop, sesi praktis, oke, kemudian konsultasi teknis. Materi yang diberikan apa sih? Oke, kemudian kira-kira kapan? Kalau misalnya 3 hari, berarti hari 1, 2, 3, berapa kali? Kemudian ya, dilakukan dokumentasi. Oke, tipsnya ya sesuaikan dengan pekerjaan, buat dengan jelas, kemudian fokus pada kebutuhan PPK. Jadi ini sekilas terkait dengan KAK, mulai dari awal, dari latar belakang sampai dengan alih pengetahuan, cara mengisinya, contoh mengisinya, kemudian tips dalam menyusun KAK. Oke. Saya berharap sudah ada bayangan, oh ternyata untuk mengisi KAK sesimpel ini. Oke. Yang dibutuhkan adalah konsultasi, cari yang sudah selesai. Dan yang paling utama adalah kita paham setiap uraian-uraian itu apa sih yang harus diisikan. Oke. Itu terkait dengan KAK. Jadi eh, simple ya, ada format kita isi. Sudah isi, direview. Ada masukan dari pihak yang dianggap kompeten, di diperbaiki. Sudah itu ditetapkan. Kemudian semua dokumen-dokumen pendukung tadi, entah dia aturan, entah data-data dasar, menjadi satu kesatuan dokumen KK itu. Oke, itu terkait dengan KK. Yang kedua, terkait dengan, saya buka dulu ya, HPS. Oke, terkait dengan HPS. Oke. HPS paling enak itu dikerja di Excel. Dikerja di Excel. Izin saya share screen-nya. Ya. Nah, sebelum masuk ke kertas kerja HPS, oke. Sudah terlihat? Gimana? Bapak Ibu sekalian, sudah terlihat? Terlihat, Pak. Oke, siap. Untuk menyusun yang namanya HPS, khususnya jasa konsultan, konsultan perancang, saya sendiri prakteknya, itu dengan melihat komposisi tenaga yang dibutuhkan tadi, ada tenaga ahli, ada tenaga pendukung, maka saya coba mengambil UMP di tempat saya. Jadi ada. Kemudian ada tadi biaya langsung non personil. Ada data-data informasi yang didapatkan dari sini. Oke. Kemudian ada standar remunerasi. Oke. Ini standar remunerasi saya warna kuning. Ini baru-baru sudah keluar revisinya ya. Nomor 33. Jadi peraturan PUPR nomor 33 tahun 2025. Oke. Kemudian terkait dengan HPS tadi itu ada pajak. Jadi ada keterangan tertulis, ya, ada juga PMK terbaru terkait dengan pajak, ya masukkan referensi atau riwayat. Kemudian yang namanya HPS, apapun HPS itu selalu diminta untuk perhitungan TKDN. Ya, maka ada juga aturan terkait dengan batas minimum TKDN. Jadi ada. Kemudian secara umum untuk bangunan gedung itu ada metode perhitungan pedoman standar. Oke, jadi tadi kalau dia menggunakan lumsum misalnya, kalau pendekatannya dia adalah tabel, maka bisa menggunakan ini. Ini maksimal ya, maksimal. Oke. Ini semua yang namanya referensi-referensi ini akan ditanyain. Dan apa isi itu krusialnya adalah karena dia adalah nilai.
dia adalah rupiah. Ya tentu saja rupiah ini akan se searah, sefrekuensi dengan KK yang kita susun tadi. Oke, jadi kita coba lampirkan misalnya Inkindo, kemudian oke, saya ingin memperjelas di sini bahwa untuk Inkindo itu menjelaskan saya profesor sedikit. Oke. Di sini ketika kita sebagai pengguna jasa menghitung perencanaan pembiayaan, maka bisa dibuat 20% lebih tinggi dari standar remunerasi minimal. Jadi kan tadi ada standar, misalnya 23 juta, dia pengalaman 3 tahun, S1 misalnya, 23 juta. Maka boleh ditambah 20% dari remunerasi minimal. Kenapa diperlukan? Karena 20% ini menjadi ruang bagi penyedia jasa untuk persaingan harga. Jadi ruang untuk persaingan harga. Ataupun terkait dengan tadi setiap provinsi itu ada indeks. Indeks. Nah, itu akan berbeda dengan indeks daerah lain sehingga tentu akan berbeda. Akan berbeda. Ketika dia dari daerah lain masuk ke sini itu akan berbeda. Oke. Jadi untuk antisipasi adanya kelangkaan tenaga ahli pada sebagian besar wilayah provinsi di Indonesia, sehingga tenaga ahli harus dimobilisasi dari provinsi lain dengan indeks yang provinsial lebih tinggi. Misalnya Jakarta mau ke Makassar misalnya. Di sana satu, di sini 0,9 sekian. Oke. Kemudian ada informasi yang tadi di langsung non personil bisa didapatkan dari standar ini. Misalnya laporan, satuannya buku, laporan pendahuluan 150. Kalau misalnya kita tidak ada survei atau riwayat sebelumnya. Oke. Kemudian ini terkait dengan indeks atau tenaga subprofesional. Oke. Ada bisa digunakan juga standarnya. Jadi tadi tenaga ahli ini subprofesional atau pendukung tenaga ahli. Ini remunerasi tenaga ahlinya. Oke. Sekali lagi ini masih menggunakan standar lama ya. Sekarang sudah berubah ya nomor 33. Oke. Kemudian terkait dengan pajak, oke, ini agak perlu. Yang penting di sini adalah selain barang mewah, oke, cara rumusnya, oke, saya menggunakan yang kedua, 12 dikali dengan harga jual. Bentar kita lihat Excelnya ya. Oke. Ini adalah referensi-referensi yang digunakan untuk menyusun HPS. Sehingga satu rupiah pun dalam HPS itu ada sumbernya. Oke. Sekarang kita lihat kertas kerjanya. Kertas kerja agak simple ya. Oke ya, share kertas kerja. Oke. Sudah terlihat? Oke. Jadi ini adalah contoh standar kerja saya. Kerja di ada standar Inkindo, ada remunerasi yang terbaru, kemudian ada rekap, oke, ada yang berbasis output, oke. Jadi pendekatan saya, walaupun dia lumsum, berarti dia adalah output keluaran. Oke. Prinsip kerjanya bagi saya itu sama. Pertama adalah uraian terkait dengan biaya langsung. Ini tenaga ahli berdasarkan apa? Tadi kita menyusun KAK, itu sudah disebut tenaga ahlinya apa, pendidikannya apa, pengalamannya berapa lama, posisinya apa. Berdasarkan itu tadi, waktu penugasannya berapa, maka
harga satuan ini diambil, oke, berdasarkan remunerasi tadi. Oh, ternyata dia S1, kemudian pengalaman 3 tahun. Jadi S1 pengalaman 3 tahun ini bisa dipenuhi oleh dua. Bisa tenaga ahli muda, pengalaman 1 tahun, atau tenaga ahli tidak ber-SK atau SK 3 tahun. Ini aturan lama. Sekarang tidak ada lagi ya. Tidak lagi. Semuanya bersertifikat. Oke. Pada intinya kalau ada di kolom ini berarti bisa dipenuhi oleh ini dan ini. Kalau ada di kolom ini berarti bisa dipenuhi oleh ahli muda, ahli madya, dan ini. Itu akan masuk ke KAK, kemudian masuk ke harga sehingga didapatkan. Tenaga pendukung, operator, CAD/CAM. Dari mana Arat. diambil? Tadi, karena kita ini maka ada standar subprofesional. Oke, bisa diambil dari CAD/CAM misalnya. Itulah yang akan masuk ke rincian. Oke. Kemudian ada total. Contoh ya, contoh. Oke. Kemudian dia langsung non personil. Misalnya biaya kantor, biaya cetak, dan sebagainya. Dari mana volumenya, dari mana biayanya? Oke, berdasarkan tadi jadwal pelaksanaan di KAK, kemudian nilai-nilainya berdasarkan yang ditetapkan oleh Inkindo. Ini bisa dilihat. Ya. Setelah ini dibuatlah rekapitulasi. Rekapitulasi. Kalau dia menggunakan lump sum, maka modelnya adalah seperti ini. Kalau tidak, maka rekapitulasinya, kalau dia waktu penugasan, maka menjadi dua. Rekapitulasinya adalah biaya langsung non personil dengan biaya langsung personil. Itu rekapnya. Kemudian masuk, karena ini konsultan desain, maka menggunakan lump sum. Jadi endingnya adalah berbasis keluaran atau output. Oke. Tadi bahwa ditambah dengan PPN. Oke. PPN-nya 12%, dikali dengan harga, dikali dengan 11/12. Selesai. Kemudian tadi ada batasan TKDN. Ya, kita buat juga TKDN-nya. Oke. Berarti kalau warga negara Indonesia 100. Kalau biaya kantor seterusnya, akhirnya TKDN-nya 100%. Jadi inilah dokumen-dokumen yang endingnya nanti ada 3. Yang pertama adalah HPS itu sendiri lengkap dengan rincian mendapatkannya, kemudian perhitungan TKDN dan referensi HPS. Itu HPS. Yang terakhir, oke, masih ada waktu ya 1/2 jam. Oke, yang terakhir terkait dengan rancangan kontrak. Oke, rancangan kontrak ini agak sederhana karena tidak diperlukan konsultasi ke PUPR. Kalau teman-teman sudah memahami pengadaan barang dan jasa. Oke, saya coba buka ya rancangan. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat. Sudah terlihat ya? Oke, kontrak. Kontrak. Oke. Kontrak itu adalah bentuk ya, bentuk. Jadi bisa SPK, bisa surat perjanjian, bisa surat pesanan, bisa dan sebagainya. Oke. Pasti ada penetapan rancangan kontrak. Isi dari rancangan kontrak itu ditetapkan. Biasanya saya buat ringkasan. Oke, contohnya ini ya. Oke, ringkasan. Mulai program, kegiatan, subkegiatan, nama paket, pagu, HPS, jenis kontrak, masa pelaksanaan, cara bayar, bentuk, jenis, uang muka, penyusunan harga, sanksi, subkontrak. Semua ini menjadi ringkasan. Karena ini semua akan diisi di dalam rancangan kontrak. Oke. Bisa dilihat, saya dibantu oleh PPTK yang bersertifikat, kemudian saya sebagai eh, KPA sekaligus PPK. Formatnya tinggal ngambil tadi. Kalau dia SPK berarti pengadaan langsung. Kalau dia surat perjanjian berarti seleksi. Kemudian dilihat
Kalau ini konsultan perancang atau desain, berarti lumsum. Kalau dia misalnya pengawasan, berarti penugasan. Nah, contoh seperti itu ya. Kenapa tadi saya pastikan salah satu syarat untuk bisa disusun rancangan kontrak adalah harus ada SK. Harus ada SK-nya ya. Siapa sih yang menjadi pejabat penandatangan kontrak? Kalau nama penyedia, ya haram hukumnya diisi kalau masih rancangan ya. Oke. Kalau ada wakil sah, kayak diisi. Wakil sah, apa SK-nya? Oke. Nama paket pengadaan, bisa diisi. Oke. Seharusnya diisi ya kalau masih rancangan. Kalau ini belum. Oke. Harga kontrak termasuk PPN, ini belum bisa diisi. Ke rekening siapa, belum bisa diisi. Oke. Dan masa pelaksanaan. Oke. Yang lainnya, kalau SPK itu sebenarnya dia adalah uh, syarat umum itu sudah pakem. Tapi saya sendiri berdasarkan hasil audit, ada masukan, ya saya sendiri agak membuat perbaikan. Oke. Agak membuat perbaikan, saya berikan contoh perbaikannya ya. Oke. Dan ini bisa menjadi diskusi bersama, kayak diskusi bersama ya. Saya memberikan contoh, termasuk kalau dia surat perjanjian ada berapa nomenklatur saya sesuaikan. Oke, contoh PPSPM ini di daerah tidak dikenal di APBD ya, adanya di APBN ya. Oke, oke, ini contoh yang saya tambahkan ya, sanksi. Oke, apabila konsultan tidak cermat dalam melaksanakan perencanaan di lapangan, maka akan diberlakukan surat peringatan. Apabila gagal memperoleh kinerja sebanyak 3 kali, maka pemutusan secara sepihak. Pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan prestasi pekerjaan, pengusulan blacklist. Oke, ini tambahan karena ada hasil pemeriksaan tidak ada klausul ini, jadi ditambahkan. Ada juga sanksi finansial. Oke. Sanksi finansial bagi penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan, atau pencairan jaminan jika ada. Oke. Kemudian tambahan, apabila dia ada jaminan tidak dapat dicairkan karena kesalahan, kemudian hasil audit, jadi jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan perhitungan volume hasil audit, atau tidak sesuai kualitas, berdasarkan hasil audit, maka dia harus mengganti sanksi rugi sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. Jadi ini tambahan karena tidak ada di aslinya. Tapi ini mengambil dari model-model kontrak surat perjanjian yang ada di non-konstruksi ya. Ini yang bisa saya uraikan terkait dengan materi sederhana kita, mulai dari KAK, HPS, rancangan kontrak. Oke. 1 jam lebih sedikit ya. Oke, saya kembalikan ke moderator Pak Muhammad Aris Daud. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Ini pemantik untuk kita bisa di next next kelas untuk bisa lebih fokus di materi tertentu. Oke, karena biasanya 3 dokumen ini kan ya ada spesialisasi masing-masing ya. Cuman hari ini karena sebagai pengantar, kemudian di pengadaan langsung, ya coba disatukan menjadi 1 kali pertemuan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa ini. Materi 2 hari untuk 16 jam pelajaran sebenarnya ini materi. Nah, tapi itu pun kurang karena mestinya KAK itu 16 jam, terus HPS 6 jam, 16 jam dan rancangan kontrak itu digabungkan menjadi harusnya 3 kali pertemuan semua ini. Baik kawan-kawan semua, tentu masih